Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu mengenal menu dan toolbox pada Photoshop. Nah, adik-adik, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membuka atau menjalankan program Photoshop ya, di mana Photoshop yang Guru contohkan adalah Photoshop versi CS4. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga adik-adik telah belajar mengenal tampilan-tampilan pada Adobe Photoshop atau aplikasi Photoshop CS4. Nah, contohnya seperti toolbox, menu, layers, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih mengenal apa sih menu dan toolbox itu serta kegunaannya pada Photoshop. Untuk itu, simak terus penjelasan Pak Guru ya. Menu dan toolbox. Menu bar adalah menu yang berada pada bagian atas lembar kerja pada Photoshop yang berisi efek atau bantuan-bantuan lain untuk membantu kita dalam mengedit atau mendesain sesuatu ya. Jadi ketika adik-adik akan bekerja dengan Photoshop, maka menu-menu yang ada pada Photoshop itulah yang akan membantu adik-adik untuk membuat desain pada Photoshop. Kemudian toolbox. Toolbox adalah tools atau alat yang digunakan untuk mengolah gambar yang biasanya berada pada bagian samping kiri lembar kerja Photoshop. Nah, jika menu berada pada bagian atas, maka toolbox berada pada bagian samping kiri. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, ayo simak terus penjelasan Pak Guru ya. Ini adalah tampilan dari Photoshop CS4. Tentu adik-adik sudah tahu ya bagaimana cara membuka atau menjalankan program aplikasi Adobe Photoshop CS4 yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai mengenal menu dan toolbox yang ada pada Photoshop. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa menu berada pada bagian atas. Nah, ini adalah menu-menu yang ada pada Photoshop ya adik-adik. Di sini Pak Guru menggunakan Photoshop CS4. Adik-adik bisa menggunakan Photoshop yang versi lain ya. Karena pada Photoshop ini tampilannya atau secara default adalah sama. Pada Photoshop ini memiliki beberapa menu. Nah, diantaranya ada menu file, ada menu edit, image, layer, select, filter, view, windows, dan help. Nah, menu-menu inilah yang nantinya akan adik-adik gunakan ya, atau akan adik-adik pakai ketika adik-adik mendesain pada bidang gambar ini ya, atau mendesain pada Photoshop. Misalnya ingin membuat logo atau ingin membuat spanduk, stiker, dan lain sebagainya. Nanti menu-menu inilah yang akan adik-adik gunakan. Misalnya pada menu image. Nah, pada menu image ini adik-adik bisa melihat ukuran gambar atau ukuran dari lembar kerja. Nah, seperti ini. Ini contoh menu ya adik-adik. Kemudian pada bagian kiri ini adalah toolbox yang akan adik-adik gunakan sebagai alat bantu. Toolbox atau dikenal dengan alat-alat yang digunakan untuk mendesain pada Photoshop. Nah, yang pertama ini adalah toolbox yang dikenal dengan Move Tool. Nah, adik-adik bisa melihat ya, sudah tertulis Move Tool. Untuk mengetahui namanya apa, adik-adik arahkan anak panah ini ya ke tool ini, maka akan muncul nama dari tool-tool yang adik-adik arahkan. Nah, yang pertama Move Tool.
fungsi dari Move Tool adalah untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Cara menggunakannya, aktifkan Move Tool lalu pilih objek yang akan dipindahkan dan seret ke tempat yang diinginkan. Nah, Pak Guru contohkan ya. Misalnya Pak Guru menggunakan menu file untuk memasukkan gambar atau objek. Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik. Untuk menggunakan Move Tool yang pertama, kita klik Tools, Move Tool, atau bisa dengan menekan tombol V pada keyboard. Nah, setelah mengklik ini, maka kita langsung klik pada gambar, kemudian bisa menggunakannya, yaitu dengan geser atau memindahkan ke tempat yang kita inginkan atau adik-adik inginkan. Nah, inilah fungsi dari Move Tool untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Nah, untuk tools yang kedua adalah Marquee Tools. Nah, Marquee Tools ini di mana di dalam Marquee Tools ini terdapat beberapa tools-tools tambahan ya. Misalnya ada Regular Marquee Tools, kemudian Elliptical Marquee Tools, kemudian Single Row Marquee Tools, dan Single Column Marquee Tools. Nah, fungsi dari Marquee Tools ini untuk membuat seleksi. Misalnya, adik-adik ingin menyeleksi gambar ini. Nah, maka bisa menggunakan salah satu dari tools-tools yang ada pada Marquee Tools. Contoh, Pak Guru contohkan ya, kita menggunakan Regular Marquee Tools. Nah, adik-adik klik seperti ini. Nah, ini sudah terseleksi. Ini fungsi dari Marquee Tools. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Tools Lasso Tools. Nah, Lasso Tools ini juga memiliki beberapa tools-tools tambahan ya adik-adik, di mana terdapat Lasso Tools, Polygonal Lasso Tools, dan Magnetic Lasso Tools. Nah, fungsinya yang pertama, Lasso Tools untuk membuat area seleksi secara bebas dengan gerakan mouse. Kemudian, yang kedua, Polygonal Lasso Tools digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk persegi dan garis lurus. Kemudian yang ketiga, Magnetic Lasso Tools digunakan untuk membuat area seleksi, namun akan secara otomatis dilengketkan pada batas objek berdasarkan perbedaan warnanya. Nah, jika adik-adik ingin menyeleksi sebuah objek ini, maka adik-adik bisa menggunakan salah satu dari ketiga tools-tools ini. Nah, selanjutnya Quick Selection dan Magic Wand Tool, di mana Quick Selection ini digunakan untuk membuat seleksi dengan cepat. Kemudian Magic Wand Tool untuk membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna, namun dapat diatur toleransinya pada opsional. Selanjutnya, nah ini pasti adik-adik sudah tahu ya, yaitu crop atau memotong. Tools ini biasanya juga ada pada handphone ya, aplikasi edit pada handphone. Digunakan untuk crop atau memotong. Nah, tool ini juga memiliki beberapa bagian ya adik-adik. Nah, yang pertama ada crop tool, slice tool, slice select tool. Nah, adik-adik bisa memilih sesuai dengan keinginan ya, atau sesuai dengan kebutuhan. Namun yang pada umumnya digunakan yaitu crop tool untuk memotong secara persegi dan sejajar. Kemudian slice tool untuk membuat potongan-potongan gambar. Kemudian slice select tool untuk memilih potongan gambar jika kita masih ingin menggesernya. Nah, selanjutnya eyedropper tool. Ada beberapa tool tambahan ya. Ada eyedropper tools, kemudian color sampler tool, ruler tool, node tool. Nah,
Eyedropper Tool untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Nah, jika adik-adik ingin menyesuaikan objek ini dengan warna yang adik-adik inginkan, adik-adik cukup dengan mengklik warna ini. Misalnya, nah adik-adik tinggal mengklik, maka pada kotak warna akan berubah, akan mengikuti yang adik-adik klik. Nah, ikon selanjutnya di mana terdapat tambahan-tambahan ikon lainnya ya, yaitu yang pertama Spot Healing Brush Tool, berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara menyesuaikan warnanya dengan sekitarnya. Nah, cara ini cocok digunakan untuk menghilangkan cacat dari gambar. Misalnya pada wajah seseorang ada jerawat atau ada bekas goresan, maka adik-adik bisa menggunakan tools yang satu ini untuk menyamarkan atau menghilangkan. Kemudian Healing Brush Tool untuk mengkloning atau menduplikat atau mengcopy bagian tertentu sesuai gerakan dari mouse. Kemudian Fade Tool untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain pada gambar yang kita pilih dengan bentuk yang sama persis. Nah, kemudian Red Eye Tool untuk menghapus warna merah pada mata akibat refleksi cahaya. Nah, biasanya jika adik-adik memotret atau hasil dari potret dari foto itu, biasa mata kita ada efek-efeknya ya adik-adik jika menggunakan bleach yang terlalu terang. Nah, bisa dengan menggunakan tools ini untuk menghapusnya. Selanjutnya ada Brush Tool. Nah, Brush Tool ini untuk membuat objek polesan kuas. Nah, Photoshop menyediakan bentuk kuas yang bervariasi, atau bisa adik-adik download di internet untuk berbagai bentuk. Misalnya kita klik brush. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya adik-adik, ada ukuran-ukurannya. Adik-adik bisa memilih sesuai dengan kebutuhan adik-adik ya. Kemudian ada Pencil Tools. Nah, untuk membuat objek coretan seperti pensil. Kemudian Color Replacement Tools untuk mengganti warna pada sebuah gambar. Selanjutnya Clone Stamp Tool. Nah, Clone Stamp Tool ini untuk menggandakan atau menduplikat atau cloning area gambar. Kemudian Pattern Stamp Tool untuk menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. Misalnya seperti ini, pola atau corak seperti ini. Kemudian History Brush Tool. Nah, History Brush Tool ini dapat adik-adik gunakan untuk membuat polesan kuas. Nah, dengan tools ini adik-adik bisa membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang diterapkan. Nah, jika adik-adik menjalankan perintah terakhir melakukan brush, maka bisa digunakan brush tool untuk membuat polesan yang pada langkah sebelumnya yang adik-adik buat. Kemudian Art History Brush Tool untuk membuat polesan kuas, namun yang ini lebih bervariasi yang dapat kalian tentukan sesuai keinginan sendiri. Selanjutnya Eraser Tool. Nah, Eraser Tool ini untuk menghapus area gambar. Nah, jika adik-adik membuat sebuah gambar, kemudian adik-adik merasa salah atau tidak sesuai, atau ada objek gambar tertentu dalam sebuah lembar kerja desain yang adik-adik buat yang tidak diperlukan, maka adik-adik bisa menghapusnya menggunakan eraser tool. Contohnya seperti ini. Nah, adik-adik bisa hapus tulisan seperti ini. Jika adik-adik tidak membutuhkannya, adik-adik bisa menghapusnya dengan menggunakan eraser tool. Caranya cukup klik tool eraser, kemudian arahkan ke area bidang gambar yang adik-adik hapus.
Kemudian background eraser tool. Nah, background eraser tool ini berfungsi untuk menghapus background ya. Kalau eraser tool fungsinya untuk menghapus sebuah objek saja, maka background eraser tool digunakan untuk menghapus background atau latar belakang. Kemudian magic eraser tool digunakan untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Nah, sama seperti eraser tool maupun background eraser tool, magic eraser tool ini juga diperuntukkan untuk menghapus, namun untuk pada gambar yang memiliki gambar padat. Nah, selanjutnya gradient tool. Nah, gradient tool ini terbagi atas beberapa tool ya, ada dua. Yang pertama gradient tool untuk membuat warna pada bidang gambar atau layer. Kemudian paint bucket tool untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. Nah, contohnya, adik-adik bisa memberikan warna pada background ya, atau pada bidang gambar tertentu. Nah, seperti itu dengan menggunakan paint bucket tool atau gradient tool. Namun adik-adik untuk menentukan warnanya, adik-adik bisa menentukan pada kotak pilihan warna ini ya, yang Pak Guru tunjukkan dengan anak panah. Selanjutnya blur tool. Blur tools ini digunakan untuk mengaburkan warna. Jika adik-adik suka tampilan yang agak kabur, maka adik-adik bisa menggunakan tools ini ya. Kemudian sharpen tool untuk menajamkan warna. Kemudian smooth gate tool untuk memberi efek seperti gosokan jari tangan pada cat yang basah. Kemudian dot gate tools diperuntukkan untuk mencerahkan gambar. Kemudian burn tool untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Nah, selanjutnya sponging tool untuk mengubah saturasi warna gambar. Selanjutnya pen tool. Nah, pen tool ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama pen tool untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur. Nah, jika adik-adik ingin menyeleksi gambar ini, adik-adik bisa menggunakan pen tool, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian freeform pen tool untuk membuat objek dengan bentuk yang bebas. Kemudian add anchor paint tool untuk menambahkan titik anchor pada satu objek. Kemudian delete anchor paint tool untuk menghapus tanda atau titik pada seleksi yang adik-adik buat. Nah, kemudian horizontal type tool. Nah, tools ini bisa adik-adik gunakan untuk membuat teks. Nah, horizontal type tools dapat digunakan untuk membuat objek teks dengan arah horizontal atau mendatar ya. Kemudian vertical type tool. Nah, vertical type tool ini kebalikan dari horizontal type tool. Jika horizontal itu berarah horizontal atau datar, maka vertical type tool untuk membuat objek teks dengan arah vertikal atau dari arah atas ke bawah. Kemudian horizontal type max tool untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal, dan vertical type max tool untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Selanjutnya path selection tool. Nah, path selection tool ini digunakan untuk memilih objek. Kemudian direct selection tool untuk memilih titik-titik atau poin pada objek suatu gambar. Selanjutnya shape tool. Nah, shape tool ini terbagi atas beberapa tools ya adik-adik. Yang pertama rectangle tools untuk membuat objek kotak atau membuat gambar kotak.
Nah, contohnya seperti ini. Ini menggunakan rectangle tools. Selanjutnya, rounded rectangle tools. Nah, tampilannya hampir sama seperti rectangle tools ya, namun pada sudut-sudutnya berbeda. Sudut-sudutnya untuk rounded rectangle tools tidak tajam atau sudutnya tumpul. Kemudian ellipse tool. Nah, ellipse tool ini untuk membuat objek elips atau bulat. Kemudian polygon tool untuk membuat objek segi banyak. Nah, bisa lihat gambarnya ya. Seperti ini. Kemudian line tool. Line tool ini untuk membuat garis. Nah, kemudian yang terakhir custom shape tool. Nah, custom shape tool ini di mana adik-adik bisa memilih gambar-gambar ya yang sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Misalnya kita menggunakan yang ini. Nah, ini dibentuk dengan menggunakan custom shape tool. Nah, selanjutnya hand tools digunakan untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen kerja. Nah, adik-adik bisa menggeser ini menggunakan hand tool. Kemudian rotate view tools digunakan untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Nah, yang selanjutnya zoom tool. Nah, zoom tools ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar ya adik-adik. Nah, tools yang ini tentu sudah tidak asing lagi bagi adik-adik. Contohnya seperti ini. Nah, jika ingin memperbesar. Namun untuk mengecilkan lagi, adik-adik bisa mengganti di atas ini ya. Mengganti menjadi tanda kurang. Maka dia akan mengecil kembali. Nah, selanjutnya set foreground dan background. Nah, set foreground ini dan background untuk mengganti warna foreground dan background. Nah, jika adik-adik ingin mengganti warna background, adik-adik bisa memilih warna di sini ya. Cara klik kiri, maka akan muncul tampilan warna seperti ini. Nah, silakan adik pilih sesuai dengan adik-adik ya. Kemudian klik paint bucket tool. Nah, maka tampilannya akan berubah. Nah, yang terakhir, tools yang ada pada Photoshop CS4 ini yaitu Quick Max Mode. Nah, Quick Max Mode ini untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal dan Quick Max. Nah, inilah tools-tools yang ada pada Photoshop CS4. Untuk tools-tools pada Photoshop itu sendiri adik-adik terus mengalami perkembangan berdasarkan tingkatan versi dari Adobe Photoshop itu sendiri. Karena ini Pak Guru menggunakan Photoshop CS4, maka tools-tools yang ada hanya sebatas ini ya adik-adik. Tools-tools ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan versi. Adik-adik bisa menggunakan tools-tools yang lebih lengkap yaitu pada Photoshop CS6. Ini Pak Guru hanya sebagai contoh ya, maka Pak Guru menggunakan Photoshop CS4. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik ingin mulai menggambar atau membuat desain dengan Adobe Photoshop? Nah, untuk itu adik-adik terus banyak berlatih ya, terus banyak mempelajari tools-tools yang ada pada Photoshop. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita kali ini ya adik-adik. Tetap semangat belajar ya adik-adik, terus banyak berlatih agar adik-adik lebih cepat paham dengan tools-tools yang ada pada Photoshop. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk membuat grafis sederhana ya adik-adik atau gambar sederhana dengan menggunakan Photoshop. Nah, tetap semangat adik-adik, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.